Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, apa kabarnya nih adik-adik sekalian? Di minggu pagi ini kalian akan ditemani oleh Kak Maria dan Kak Novi. Untuk minggu kali ini cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Tere. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, persiapkan hati dan pikirannya, kita memuji Tuhan dari lagu Odak Dana. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini kakak nggak sendiri. Hari ini kakak ditemani sama Kak Maria. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Berdoanya dipimpin sama Kak Maria. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, karena kami bisa bangun dari tempat tidur dengan keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Kau yang memberkati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak sama Kak Tere sama Kak Maria akan membacakannya untuk kalian di rumah. Kalian ikutin ya sambil di rumah. Judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung, ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian cerita Alkitabnya. Adik-adik, kakak punya cerita untuk adik-adik semua. Jadi, ada seorang anak laki-laki bernama Joseph. Tahu nggak adik-adik? Joseph ini anaknya nakal banget dan suka melawan orang tua.
Dia setiap hari Minggu bukannya pergi ke gereja sekolah Minggu. Tau nggak adik-adik dia pergi kemana? Dia malah pergi main bola. Menurut adik-adik, kira-kira kalau lagi disuruh orang tua beribadah sekolah minggu, terus adik-adik malah main bola, kira-kira itu tindakan terpuji nggak ya? Ya enggak lah Kak, hari Minggu kan harusnya kita pergi ke gereja. Hari Minggu itu kita tuh harus sekolah Minggu bareng sama kakak sekolah Minggu dan teman-teman semua untuk memuji Tuhan. Pada suatu hari di hari Minggu saat dia pergi bermain bola, tahu nggak Kak kenapa? Tahu nggak adik-adik kenapa Joseph? Pada suatu hari Minggu itu, tiba-tiba kakinya dia tersandung oleh kaki temannya. Dan kemudian dia terjatuh dan dia nangis sampai dia tidak bisa bangun karena saking kesakitannya. Akhirnya teman-temannya memanggil orang tuanya Joseph untuk datang dan membawa Joseph ke rumah sakit adik-adik. Nah, sampai di rumah sakit, Joseph terus menangis karena dia kesakitan. Dan setelah dicek oleh dokter, tahu nggak adik-adik kenapa kakinya? Kakinya Joseph ternyata mengalami patah tulang adik-adik. Wah, kasihan banget ya Kak Tere. Pasti. Iya. Padahal ya adik-adik kalau misalkan di hari Minggu pergi ke gereja, dia bisa terhindar tuh dari kecelakaan itu. Nah, adik-adik, akhirnya si Joseph ini menyesali perbuatannya dan dia minta maaf kepada orang tuanya. Dia bilang kalau dia menyesali perbuatannya dan dia tidak akan melawan orang tua lagi. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam cerita Joseph ini, yang pertama adalah jangan suka melawan orang tua. Gak boleh Kak. Karena itu adalah hal yang sangat tidak terpuji adik-adik. Nah, dan yang kedua, kalau hari Minggu, kalau disuruh mama papanya beribadah, jangan lupa beribadah dulu adik-adik. Betul. Karena kalau sudah beribadah, kalian bebas bisa bermain sesuka kalian. Yang penting kalian beribadah dulu, oke? Iya, Kak. Kita harus beribadah dulu hari Jangan Minggu. lupa. Bareng sama kakak-kakak yang kece-kece ini. Oke. Adik-adik, biar semangat, Kita- tahu nggak lagu? Tahu nggak Kak lagu? I Lagu have apa tuh, decided Kak? to follow Jesus. Tahu dong. Yuk kita nyanyiin. Ayo Yuk. adik-adik kita nyanyiin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No Sekali turning lagi ya, adik-adik. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yeay. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, kelas 1, 2, dan kelas TK akan mewarnai ini. Yeay. Nanti Kakak Tere akan share di Iya. grup WA masing-masing kelas ya. Oke. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 apa nih Kak Tere? Untuk kelas 3, 4, 5, 6, kalian menuliskan komitmen tentang mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kalian boleh tulis di kertas berwarna, kertas apa aja, kalian boleh kreasiin sekreatif mungkin. Pokoknya kalian kreasiin sesuai yang kalian mau. Oke. Nah, Di sini. adik-adik, selesai. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih atas setiap pelajaran yang dapat kami ambil, terima kasih untuk cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Tere dan Kak Maria. Tuhan, kiranya adik-adik sekolah minggu semua Tuhan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, dan juga tidak lupa untuk setiap hari Minggu untuk bergereja Bapa, bersekolah minggu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami minta dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, gimana setelah mendengarkan cerita dari Kak Tere? Wah, seru banget ya kan ceritanya? Nah, Kak Maria mau ingetin adik-adik untuk ngerjain tugas minggu kali ini. Jangan lupa di-share dan dikirim ya.
Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini,